Ya, tapi sejujurnya memang cushioning di Jason Tatum ini adalah faktor terbaik pada sepatunya sendiri. Jadi saya kasih apresiasi yang tertinggi di bagian bantalan. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Jordan Jason Tatum yang ketiga. Nah, sejujurnya saya itu tidak cocok dengan karakter sepatunya Jason Tatum. Dari generasi pertama, kedua, dan ketiga, semuanya terasa kepanjangan. Dan yang ketiga ini agak mirip dengan yang kedua. Lantas buat Anda yang penasaran sebelum membelinya, mendingan saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebagai permulaan kita bahas boxnya dulu. Karena seri pertama dan seri kedua itu boxnya sama. Sementara seri ketiga ini berbeda. Dia tuh ada desain yang kayak gini, sama kayak sepatunya tuh, bulat-bulat. Terus ada logo Jason Tatum di sini. Dan kalau Anda lihat dalamnya juga papernya ada gambar sepatu dan ada gambar kerangkanya sepatu Jason Tatum. Udah, itu aja, polos, sisanya nggak ada lagi. Dan di sini ada sedikit logo Jumpman. Sekarang kita bahas sepatunya. Sepatunya juga nih sebenarnya mirip banget sama yang generasi kedua. Kita lihat ada logo Jason Tatum di lidah, ada Find a Way lagi di sini, terus ada tulisan Cushlon 3.0 di bagian bawah, ada logo Jumpman, kemudian di belakang ada nomornya Jason Tatum yaitu 0. Terus ada lagi tulisan di belakang Do the Work kayak gini. Yes, udah itu aja. Paling yang sama kayak generasi sebelumnya, dia masih nulisin nama anaknya di dalam lidah. Kurang menarik ya sebenarnya ya Jason Tatum ya, gitu-gitu aja ya. Nilainya cukup di 7,8 dari 10. Oke, sekarang kita bahas traksinya. Dan ini ada yang semi translucent dan ada yang solid rubber, jadi setengah-setengah nih. Terus dia pakai pola herringbone, jadi kuat kayak gini. Tapi saya saranin kalau Anda main di lapangan outdoor, pilih aja yang full solid rubber. Mungkin ada beberapa colorway yang menyediakan solid rubbernya full, nggak setengah-setengah kayak gini. Nah, first impressionnya adalah ini sepatu udah saya gunakan 2 kali. Dia itu minim yang namanya cacit-cacit, jadi tidak terlalu berisik. Terus di awal penggunaan sepatu ini terasa slide. Jadi kalau Anda berhenti ke slumping, terus misalnya traksinya udah agak kotor sama debu, itu gampang banget geser-geser sepatunya. Jadi bukanlah traksi yang pakem banget. Kemudian ada satu masalah, yaitu karena dia naruh Cushlon 3.0-nya di bagian-bagian bawah ini, kalau Anda mainnya misalnya di lapangan kasar, atau nanti saya coba di lapangan yang interlock nih, itu juga agak kasar, itu tuh gampang boncel nih. Jadi ada satu kasus di internet yang udah ngebahas kalau Jason Tatumnya dia udah boncel-boncel di bagian Cushlon 3.0-nya. Itu jadi ada masalah juga ya. Terus sekarang kita ngomongin transisi. Yes, Anda mungkin tahu Jason Tatum bukanlah pemain yang mengandalkan kecepatannya. Dia lebih suka jadi ball handler, dia lebih suka dengan gaya mainnya ISO. Jadi lebih suka gocek-gocek 1 lawan 1 gitulah ya. Dan sepatunya ini sebenarnya flat banget. Dia bukan yang bikin Anda jadi lebih gesit buat lari, nggak kayak GTK 3 kayak gitu ya. Dia lebih terasa flat. Dan menurut saya ini tergantung selera Anda. Kalau Anda memang gaya mainnya kayak Jason Tatum, ini nggak masalah dengan penerapan seperti ini. Tapi kalau Anda yang bertubuh kecil dan Anda mengandalkan kecepatan untuk bermain basket,
kayaknya ini bukanlah sepatu yang cocok. Secara keseluruhan traksinya plus minus lah ya. Saya nggak suka ada slide-slide-nya kayak gitu, dan kebanyakan orang di Indonesia juga lebih suka sepatu yang bunyi cacit-cacit. Makanya Stephen Curry itu sepatunya banyak yang nggak suka. Yes, secara keseluruhan nilainya cukup di 8 dari 10. Sekarang berlanjut ke bantalan, dan menurut saya ini adalah sektor terbaik yang dimiliki Jason Tatum 3 karena dia pakai Cushlon 3.0 yang dari awal penggunaan itu empuk banget. Terus di bagian belakang dia itu lebih tebal, jadi buat Anda yang bobotnya berat terasa banget nih kalau Anda tekan-tekan di bagian belakang tuh soft banget, meredam gitu ya. Terus di bagian depan dia masih pakai Zoom Turbo, dan buat Anda yang suka lompat pakai kaki depan, ini memudahkan Anda dalam lompat lebih tinggi tentunya. Zoom turbonya juga ukurannya gede, jadi nggak tanggung-tanggung, nggak kayak Kyrie 8 gitu ya. Ini zoom turbonya lumayan mantap. Dan secara keseluruhan sih sepatu ini impact protectionnya juga oke ya. Terus dia bagian depannya ini kortilnya masih kerasa karena dibuat bagian belakang ini lebih tinggi. Kemudian semakin ke depan dia semakin tipis untuk Anda yang ingin merasakan kortil dengan baik. Sementara kalau insole-nya ini sayangnya dilem sih, tapi saya udah pegang-pegang. Insole-nya standar banget dan dia tuh nggak ada teksturnya gitu. Jadi kalau Anda pakai kaos kaki yang licin, biasanya gampang slide nih. Apalagi karakter sepatunya Jason Tatum tuh panjang. Dan kalau Anda misalnya beli sepatunya kepanjangan, walaupun Anda udah ikat kencang, terus Anda berhentinya lurus gitu ya, tetap aja kayak kaki rasanya meluncur gitu. Kurang menarik. Ya, tapi sejujurnya memang cushioning di Jason Tatum ini adalah faktor terbaik pada sepatunya sendiri. Jadi, saya kasih apresiasi yang tertinggi di bagian bantalan, kasih 9 dari 10. Oke, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya nggak sempat coba di toko, karakternya ini unik. Dia tuh karakternya panjang. Jadi kalau saya pilih terus tuh size kaki saya agak lebar, di bagian depannya tuh masih ada sisa ruang mati yang nggak enak banget. Tapi kalau misalnya kaki Anda narrow gitu ya, panjang, kayaknya Anda pilih true to size nggak ada masalah. Dan saya juga nggak menyarankan Anda untuk pilih up size karena takutnya nanti ruang di bagian depannya malah lebih panjang lagi. Itu tentu nggak bakalan nyaman buat main. Berlanjut ke bahan atas, dia punya containment yang bagus banget. Dia di bagian depannya ada mesh, kemudian ada ripstopnya, dan kalau Anda lihat ke bagian samping ini ada bahan yang dipanasin kayak gini nih. Jadi melebur dan ada aksen-aksen yang menarik banget. Menurut saya nih kayak dia pengen bikin ciri khas baru sepatu Jason Tatum, sama kayak boxnya dia bulat-bulat kayak gitu ya. Desainnya cukup menarik sih. Tapi kalau secara keseluruhan sepatu ini karakternya masih sama dengan generasi pertama ataupun yang kedua. Dia agak panjang. Di bagian tengahnya ini agak menyempit, tapi biasanya kalau kaki Anda lebar, biasanya tertekannya tuh di bagian tengah ketimbang di bagian depan. Oke, kemudian kita lihat soal padding-paddingnya. Padding-paddingnya ini mantep sih. Jadi minim banget yang namanya heel slip. Dan kalau Anda pilih size-nya benar-benar pas, ini nyaman banget dan Anda nggak akan kegeser-geser bagian tumit Anda. Untuk lidah, tidak terlalu tebal tapi nggak masalah. Ini udah cukup oke. Kalau Anda ikat tali dengan kencang, ini nggak bakalan bikin pergelangan Anda sakit. Lidah bagian bawahnya ini banyak banget ventilasinya. Jadi enak banget nih rasanya nih. Kayak gini. Dan kalau mau ngomongin ventilasi, selain lidah bagian bawah, dia di ujung depan sini juga masih terasa ada
dingin-dinginnya kalau Anda main di lapangan yang panas. Oh iya, ada yang ketinggalan. Talinya. Talinya ini biasa banget. Jadi kayak standarnya Nike lah ya. Standarnya Jamoran kayak gini juga. Dan menurut saya bukanlah tali yang paling bagus yang dimiliki Nike. Secara keseluruhan untuk bahan atas dinilai 7,3 dari 10. Yap, yang terakhir soal kuncian. Nah, ada yang sama nggak nih bowler sama saya? Jadi kalau pakai Jason Tatum itu karakter sepatunya tuh panjang banget. Susah banget nemuin size yang pas untuk kita. Kalau misalnya sama, tulis aja di kolom komentar. Oke, untuk pilihan sepatu ini saya pilih true to size. Di bagian pergelangannya ini nyaman banget. Dan saya memaksimalkan tali ini, saya ikat kencang, terus saya ikatnya 2 kali agar kaki saya tertanam di bagian tengah. Ini juga kalau Anda lihat ya, bagian samping ini mirip banget sama Jason Tatum 1. Sayangnya kalau di Jason Tatum 1 itu bagian yang terlemahnya gampang banget rusak. Tapi nggak tahu nih kalau yang 3 ini saya baru pakai 2 kali, jadi belum kerasa nih apakah ini juga bagian yang gampang copot atau tidak. Secara keseluruhan untuk kuncian, asal Anda pilih size yang benar-benar sesuai. Dan saya juga nyaranin Anda belinya langsung ke toko biar sizingnya pas. Karena sejujurnya nih saya pakai sepatu ini dengan true to size masih ada ruang mati di depan yang menurut saya gak enak. Untung saya pakai kaos kaki yang agak tebal. Jadi kalau saya berhenti lurus itu nggak meluncur sampai ujung depan sini. Ya, jadi itulah permasalahannya kalau Anda membeli sepatu signature shoes. Sepatunya pemain NBA tentu disesuaikan dengan karakter kaki para pemain NBA tersebut. Sama kayak Kevin Durant gitu ya, sepatunya yang agak panjang. Jason Tatum juga ternyata karakternya kayak gini nih. Saya sih kurang suka ya karakter kayak gini. Tapi gimana menurut Anda? Tulis aja di kolom komentar. Untuk kuncian nilainya 8 dari 10. Well, buat Anda fans Boston Celtics ataupun Anda lagi senang-senangnya nonton Celtics generasi terbaru, kayaknya sepatu Jason Tatum ini perlu Anda milikin. Tapi kalau Anda udah punya misalnya Jason Tatum 2, kayaknya nggak penting-penting banget untuk upgrade ke generasi ketiga. Kecuali misalnya ada warna yang keren banget. Sejujurnya ini bukanlah sepatu Jordan favorit saya. Jadi saya memberikan nilainya 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.headshoes.id. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.